Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semua, kami dari kelompok 5 sedang berada di bank sampah SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, kita sedang di BTS. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Muhammad Andi Rafa Primanu. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Alvin Ardiansyah. Tepat di belakang kita ada bank sampah yang memiliki BTS, kepanjangan dari Bank Trace of System. Bank sampah ini adalah pusatnya sampah plastik ataupun sampah yang bisa didaur ulang. Tepatnya bank sampah ini berada di SMA Negeri 6 Tambun Selatan di Kecamatan Jatimulya. Yuk kita lihat bagaimana kondisi di bank sampah ini. Nah, ini kondisi di dalam bank sampah sistem. Di sini masih banyak kardus, botol-botolan yang sudah dikemasi agar terlihat rapi dan tidak kotor. Nah, di sini juga ada tempat berbagai kerajinan dari bahan bekas. Ini contoh-contohnya bisa dilihatkan. Dan di sini ada berbagai macam sampah. Di pertama ada sampah botol, dan kedua ada sampah kertas atau non botol. Nah, di sini juga banyak daun-daun kering, bisa jadi uangnya di bank sampah ini, jadi tidak mencemari bau lingkungan di sekitar sini. Jadi di sini ada jadwal piketnya untuk bersih-bersih di BTS ini. Dan ini ada struktur adiwiyatanya atau pelaksanaan perlindungan. Nah, permisa, pada kali ini saya berada di Bank Sampah SMA Negeri 6 Tambun Selatan, dan kebetulan saya bersama narasumber pertama saya. Dengan siapa namanya dan sebagai apa di sini? Nama saya Adi Kurnia Nugraha. Di sini saya selaku ketua dari divisi Adiwiyata SMA Negeri 6, divisi pengolahan sampah dan 3R. Oh, jadi ketua di sini ya? Iya, betul. Terus untuk itu saya izin untuk menanyakan beberapa hal ya. Mungkin hanya 5 sedikit pertanyaan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan dari bank sampah ini? Tujuan utama dari bank sampah ini sebenarnya sebagai tempat sementara penyimpanan sampah-sampah yang dikirim dari kelas sebelum kami jual. Sampah-sampah di sini dikategorikan ada 3. Yang pertama ada sampah kering, kedua ada sampah botol, dan yang ketiga ada sampah kertas. Nah, yang kita tahu kan setelah kita tahu bank sampah ini dibuat, siapa saja sih yang mengurus bank sampah ini? Yang mengurus bank sampah ini itu semua kader divisi Adiwiyata, divisi pengolahan sampah dan 3R. Nah, divisi ini tuh kami bagi menjadi 5 hari piket seperti yang tertera di banner ini. Karena itu kami juga menugaskan sekiranya ada 3 divisi, 3 bagian, yaitu bagian penimbangan seperti di meja ini, sekaligus bagian pengepakan, dan di sini ada bagian teller. Oh, jadi yang mengurus ini seluruh kader Adiwiyata pada sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih pengaruh bank sampah ini terhadap penilaian Adiwiyata sekolah? Saya rasa sangat berpengaruh sekali ya, seperti yang sudah kita ketahui. Untuk aktivitas kita itu 50-70% itu dilaksanakan di bank sampah. Nah, dari fungsi bank sampah ini kan kita juga sudah ketahui menyimpan tempat sementara sampah-sampah botol, kering, dan kertas. Jadi saya rasa jumlah pengurangan volume sampah di SMA Negeri 6 Tambun Selatan akan berkurang seiring dengan berjalannya pekerjaan di bank sampah ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, selain sampah-sampah dari kelas lain dikumpulkan ke tempat ini, Ya. kemudian sampah ini akan dikemanain begitu? Nah, setelah kita menyimpan sampah-sampah yang diterima dari berbagai kelas,
sepertinya kami akan menunggu beberapa sampah ini sampai penuh dulu ya. Ketika dirasa sudah cukup penuh, kami akan menelepon tengkulak kami yang kami sudah punya janji. Setelah itu kami bisa saja kita mengirimkan beberapa sampah ini ke tempat penjualan sampah kami yang sudah kami buatkan janji sebelumnya. Selain ditengkulakin, apakah ada proses dibikin apa gitu seperti daur ulang apa bagaimana? Apakah ada di sini? Oh ya, tentu saja ada. Kita punya beberapa lini produknya, bisa dilihat di sini. Ini kita buat dari kardus. Di sini ini ada dari bambu. Dan di sini kita juga punya beberapa produk kerajinan. Ini juga kita punya amplop. Oh begitu ya Di. Semoga ini menjadi bank sampah yang bermanfaat bagi semua siswa SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Dan terima kasih sekali atas waktunya untuk diwawancarai. Iya, sama-sama. Nah mohon maaf jika kalau mengganggu waktunya ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Amadea Pradisahawa. Nah, saat ini saya sedang berada di Bank Trust of System. Nah, saya sekarang sedang bersama pembina dari Bank Trust of System. Dengan ibu siapa? Boleh perkenalkan namanya? Dengan Ibu Neni Suhaining Tias Palupi. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Neni selaku pembina dari Bank Trust of System. Nah, sebelumnya Ibu, saya izin untuk mewawancarai ya. Iya, boleh. Oke, pertanyaan pertama yaitu apa kaitannya bank sampah dengan program Adiwiyata, Bu? Ya, untuk Adiwiyata sendiri itu adalah sebuah program di mana sekolah itu warga sekolahnya itu peduli terhadap lingkungan hidup. Nah, di sini bank sampah itu program kerjanya bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan sampah khususnya yang ada di sekolah. Jadi, kegiatan bank sampah ini merupakan bagian dari program Adiwiyata. Maka dari itu, bank sampah merupakan program yang penting di dalam Adiwiyata atau di dalam program lingkungan hidup. Oke, baik. Jadi bank sampah ini tuh sangat penting sekali ya teman-teman untuk di sekolah gitu, untuk diadakan di sekolah-sekolah. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, seberapa berpengaruh adanya bank sampah bagi siswa SMA Negeri 6 Tambun Selatan? Sangat berpengaruh sekali karena permasalahan yang ada di sekolah itu yang paling utama adalah permasalahan sampah. Nah, bank sampah di sini ini membantu bagaimana cara mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekolah. Jadi bank sampah ini sangat berperan sekali atau membantu sekali dalam proses pengurangan sampah di sekolah. Oke, baik. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga, yaitu apa jenis sampah yang dapat disetorkan ke bank sampah ini? Oh, untuk jenis sampah yang bisa disetorkan di bank sampah Opsistam ini, yang pertama ada botol plastik atau botol air mineral. Yang kedua ada kertas, bisa kertas HPS atau kertas bergaris gitu. Kemudian buku tulis yang tidak terpakai juga bisa. Kemudian yang berikutnya gelas atau tempat makan yang terbuat dari kertas. Itu juga bisa disetorkan ke bank sampah kami. Oke, baik. Lalu mengapa bank sampah sangat diperlukan untuk SMA Negeri 6 Tambun Selatan? Dan apakah bank sampah ini hanya untuk menimbun sampah saja atau sampah-sampah yang sudah dikumpulkan itu dijadikan inovasi apa gitu, Bu? Untuk sampah yang sudah disetorkan ke bank sampah, yang pertama di bank sampah ini ada divisi 3R. Jadi sampah yang ada di bank sampah ini bisa didaur ulang kembali. Jadi seperti kemarin di tim kami ada sampah kertas bisa menjadi amplop. Kemudian dari sampah sedotan plastik bisa menjadi kipas, terus dari tutup botol juga bisa menjadi seperti tempat tisu. Itu jadi banyak sekali sampah-sampah sini bisa didaur ulang seperti itu. Kemudian sampah-sampah yang dijual ini yang dari kelas bisa uang hasil penjualan itu dimasukkan ke kas kelas seperti itu. Nah, jadi sampah ini
taruh di bank sampah, kami jual dan itu akan kembali ke kelasnya masing-masing. Jadi selain manfaatnya, selain bisa mengurangi penimbunan sampah, juga ini bisa menjadi pemasukan income buat kas kelasnya masing-masing. Terus juga siswa jadi lebih kreatif ya Bu ya. Iya, pasti di sini karena dituntut sekali untuk tim 3R menciptakan barang-barang yang berasal dari sampah-sampah yang ada di sini seperti itu. Oke, baik. Nah, teman-teman, melalui penjelasan dari Ibu Neni tadi selaku pembina Bank Trace of Sixtam, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita bisa mengolah sampah kita dengan baik, kita bisa mengubah sampah menjadi barang-barang yang berguna, itu akan sangat untuk berguna sekali bagi diri kita dan juga lingkungan sekitar gitu. Di sini juga sudah terdapat beberapa kerajinan dari sampah yang diolah gitu menjadi kerajinan. Oke, baik. Terima kasih Bu Neni atas Sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Thank you.